Bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's a game. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dua tokoh penting dalam politik Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok, dan Anies Rashid Baswedan. Kedua tokoh ini telah menorehkan jejak yang dalam di dunia politik. Namun, hubungan mereka lebih dari sekedar persaingan biasa. Ada konflik, ada pertemuan, ada ketenggangan yang tak bisa diabaikan. Bagaimana hubungan mereka berkembang dari persaingan hingga menjadi bagian penting dari dinamika politik Jakarta saat ini? Pada tahun 2012, Jakarta memasuki babak baru dengan kehadiran Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai wakil gubernur di bawah Jokowi. Ahok dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang belak-belakan, tegas dan seringkali kontroversial, di mana selama masa kepemimpinan Jokowi, Ahok mulai menunjukkan karisma dan ketegasan yang membuatnya populer di kalangan warga Jakarta. Namun, tidak semua pihak setuju dengan gaya kepemimpinan Ahok. Banyak yang merasa tidak nyaman dengan sikap tegasnya, dan ada yang menganggapnya tidak sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan agama. Di sisi lain, ada Anies Baswedan, seorang akademisi, mantan menteri pendidikan, dan sosok yang mulai dikenal dalam dunia politik. Anies memiliki visi yang berbeda dari Ahok, dan pada 2017 ia memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Disinilah puncak ketenggangan antara Ahok dan Anies terjadi di Pilkada Jakarta 2017. Ahok yang awalnya tampak dominan dengan popularitasnya mulai terjerat berbagai polemik. Salah satu yang paling mempengaruhi jalannya pilkada adalah pidatonya yang kontroversial, yang dianggap oleh beberapa kelompok sebagai penghinaan terhadap agama tertentu. Kontroversi ini semakin memperburuk citra Ahok di mata sebagian besar masyarakat Jakarta, dan semakin menguatkan posisi Anies sebagai calon yang lebih diharapkan oleh banyak pihak, terutama yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Ahok. Namun, bukan hanya faktor itu yang membuat Pilkada 2017 menjadi panas. Konflik antara kedua tokoh ini juga mencuat dalam berbagai pernyataan dan debat publik. Dan pada akhirnya Anies keluar sebagai pemenang dalam Pilkada Jakarta 2017 dengan dukungan besar dari kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan Ahok. Kemenangan ini bagaimanapun adalah sebuah kemenangan politis yang memanfaatkan ketenggangan yang ada. Setelah Pilkada 2017, meskipun Anies memenangkan kursi gubernur, ketenggangan ini tidak langsung reda. Pada satu sisi, Ahok harus menghadapi proses hukuman dan akhirnya dipenjara atas kasus penistaan agama. Di sisi lain, Anies mulai menapaki jalan baru sebagai gubernur Jakarta dengan tantangan yang berbeda. Setelah keluar dari penjara pada 2019, Ahok kembali dengan kritik tajam terhadap Anies yang kini memimpin Jakarta. Ahok menyebutkan kemacetan Jakarta yang semakin parah dan masalah banjir yang belum tertangani dengan baik oleh Anies. Dan beberapa kritik Ahok lainnya terhadap pemerintahan yang dipimpin Anies. Ahok merasa Anies lebih banyak fokus pada pencitraan politik daripada solusi nyata. Selain itu, Ahok juga mengkritik keras proyek reklamasi yang dilanjutkan di bawah kepemimpinan Anies. Ahok menilai bahwa reklamasi ini tidak memberikan manfaat yang jelas bagi warga Jakarta dan hanya memperburuk masalah lingkungan sekitar serta kemacetan.
Ahok yang pernah terlibat dalam proyek reklamasi ini menyatakan bahwa ia lebih memilih pendekatan pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Ia menganggap proyek reklamasi yang dilakukan Anies berisiko tinggi dan lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada kesejahteraan rakyat. Namun Anies meskipun sering dikritik tetap menyikapi dengan santai dan berpendapat Jakarta membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif, berbeda dari gaya kepemimpinan Ahok yang lebih tegas dan cepat. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Anies dan Ahok terlihat sering bertemu di sejumlah acara penting. Pertemuan pertama yang menarik perhatian terjadi di Balai Kota Jakarta, tempat yang menjadi saksi rivalitas politik mereka di masa lalu. Sebuah foto yang memperlihatkan Ahok dan Anies sedang berbincang serius di sela-sela acara. Mereka tampak cukup dekat dengan ekspresi yang menunjukkan diskusi mendalam. Foto ini langsung viral di media sosial dengan spekulasi bermunculan. Apakah ini adalah sinyal perdamaian setelah konflik bertahun-tahun? Atau justru ada negosiasi politik yang sedang dibangun di belakang layar. Pertemuan demi pertemuan ini bukanlah hal yang biasa dianggap remeh. Dari foto pertama yang bocor, jabat tangan hangat di balai kota, hingga makan malam mewah yang viral. Semuanya seolah menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah Ahok dan Anies benar-benar sudah berdamai? Ataukah ini bagian dari strategi besar yang belum kita ketahui? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bisikannya bulan depan tunggu tunggu tanggal mainnya tunggu ya nanti dong kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita ada kejutan di tahun depan Pak Anies ya pasti ada kejutan 6 jam lagi 7 jam lagi